matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah materi baru, yaitu aritmatika sosial. Nah, apa sih aritmatika sosial ini? Nah, aritmatika sosial ini sebenarnya sudah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada hubungannya dengan uang gitu ya. Nah, jadi istilah dalam aritmatika sosial mungkin kita akan pelajari yang pertama adalah harga jual, terus harga beli, terus untung, rugi, dan persentasenya. Nah, jadi udah biasa ya kita dengar ya harga beli, untung gitu ya. Nah, akan kita bahas secara mendalam di pembelajaran matematika ini. Yuk langsung saja kita ke slide. Let's go! Aritmatika sosial. Di dalam aritmatika sosial, kita akan belajar ya, istilah dalam aritmatika sosial itu ada harga pembelian dan ada pastinya harga penjualan. Ketika ada pembelian, pasti ada penjualan. Kemudian ada untung dan rugi. Kemudian diskon atau rabat, dan bruto, neto, tara, serta bunga tunggal. Jadi, kelima bagian ini akan kita pelajarin di dalam aritmatika sosial. Secara peta konsep bisa kita gambar dalam diagram seperti ini. Jadi aritmatika sosial itu nilai suatu barang. Jadi ada pembelian dan penjualan, kemudian ada untung dan rugi. Nah, di dalam untung dan rugi ini, di dalam pembelian dan penjualan, nah kita akan belajar diskon, pajak, bruto, neto, dan tara. Apa itu aritmatika sosial? Mungkin ini adalah suatu kata dalam bahasa matematika yang asing kita dengar ya, jarang kita dengar. Nah, aritmatika sosial merupakan penggunaan uang dalam kehidupan sosial atau sehari-hari dalam tinjauan materi matematika. Dalam aktivitas seseorang, setiap hari pasti memerlukan adanya uang untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk juga dalam bidang pemerintahan, sehingga uang menjadi penentu nilai dari suatu barang. Jadi aritmatika sosial itu adalah nilai dari suatu barang ya. Jadi ini dalam tinjauan materi matematika. Coba kamu perhatikan gambar berikut, apa sih yang dicari oleh pedagang? Ya, dari gambar yang dicari oleh pedagang ketika mereka melakukan penjualan, yang dicari adalah keuntungan. Pastinya ya, kalau bisa jangan rugi gitu ya, jadi untungnya sebesar-besarnya. Nah, kita akan belajar harga pembelian dan harga penjualan. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada pembeli, ada penjual, kemudian mungkin akan ada promo, diskon gitu ya. Jadi ada tawar-menawar. Nah, di sini. Jadi yang pertama akan kita pelajari adalah harga pembelian dan penjualan. Oke, yang pertama, ya perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang kita perhatikan adalah harganya ya. Jadi Budi membeli kaos kaki seharga 10.000 ya. Budi beli kaos kaki seharga 10.000, terus ia menjual kaos kaki tersebut seharga 15.000. Kira-kira di sini apa sih yang terjadi? Dari kasus yang pertama ini, ya, perbandingan harga beli dan harga jualnya seperti apa sih? Ya, kita bisa lihat harga belinya 10.000, harga jual 15.000. Berarti harga beli lebih kecil dibanding harga jual, ya. Jadi harga belinya tadi adalah 10.000. Ya, jadi harga belinya tadi 10.000. Harga jualnya adalah 15.000. Otomatis ini lebih kecil ya, harga beli lebih kecil dari harga jual. Nah, sehingga di sini apakah Budi mengalami untung atau rugi? Nah, kira-kira ketika dia beli 10.000 terus dijual 15.000, untung apa rugi? Untung ya, udah pasti dia untung. Untung berapa rupiah? 5.000 ya. Jadi bisa kita lihat bahwa untung itu didapat dari harga jual dikurang harga beli. Kemudian perhatikan kasus kedua. Ruri ya membeli kaos kaki juga seharga 15.000 ya. Jadi 15.000, kemudian ia menjual 10.000. Jadi apa sih yang terjadi pada Ruri? Kita akan melihat perbandingan harga beli dan harga jualnya ya. Tadi Ruri membeli harga 15.000. Kemudian menjual 10.000.
ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa harga beli lebih besar dibanding harga jual. Nah, di sini Ruri mengalami untung atau rugi. Ketika dia beli 15.000, kemudian dijual 10.000. Rugi tentunya ya. Nah, rugi berapa rupiah? 5.000 ya. Jadi Ruri mengalami kerugian sebesar 5.000, sedangkan Budi mengalami keuntungan sebesar 5.000. Jadi mereka Nah, istilah dalam aritmatika sosial ada 4 ya. Biasanya ada 4. Yang pertama adalah harga pembelian, yaitu harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Jadi ini adalah harga barang ya. Sering disebut dengan modal. Nah, modal awal kita berapa? Kemudian yang kedua, harga penjualan atau jual ya. Ini harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Kemudian yang ketiga, laba atau untung adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian ya. Jadi harga jualnya ini pasti lebih tinggi daripada harga beli. Itu namanya untung ya. Kemudian kalau rugi kebalikannya ya, di mana harga jual lebih rendah daripada harga beli ya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa untung itu ya adalah harga jual kurang harga beli. Sedangkan rugi kebalikannya ya. Harga beli dikurang harga jual ya. Jadi ini nanti kebalikan dari untung dan rugi. Nah, ini rumusnya ya. Menghitung harga beli, harga jual, untung dan rugi. Jika memperoleh untung berarti harga penjualan kurang harga pembelian ya. HJ kurang HB ya, kita singkat harga jual, harga beli. Harga pembelian berarti harga beli itu sama dengan harga penjualan dikurang untung ya. Ini tinggal membolak-balikan rumus ya. Kalau harga jual berarti harga beli plus untung ya. Ini disingkat ya, penulisannya aja. Jika memperoleh rugi berarti rugi itu harga beli kurang harga jual. Harga pembelian, harga jual plus rugi. Harga jual sama dengan harga beli kurang rugi ya. Jadi ini singkat, harga jual HJ, harga beli HB, untung U, rugi R gitu ya. Jadi ini rumusnya. Jadi ingat salah satu. Kalau kamu mau mengingat untung, silakan ingat untung semua. Jadi kalau untung harga jual kurang harga beli. Nah, nanti kalau ditanya harga beli berarti tinggal dibalikan. Kalau rugi berarti dibalikan lagi, HB kurang HJ gitu ya. Jadi tinggal sebenarnya cukup kamu hafal satu rumus aja, yang lainnya akan ngikut ya. Jadi tinggal dimodifikasi. Menghitung persentase untung dan rugi. Nah, kita udah dapat tadi untung seperti apa, rugi seperti apa. Nah, sekarang persentasenya. Jadi kalau persentase untung per harga beli ya. Jadi untungnya berapa, per harga belinya berapa. Kali 100%. Nah, makanya ini persentase. Ya, jadi percentage. Jadi, kalau rugi, berarti rugi per harga beli kali 100%. Ya, ingat, ini tambahan 2 rumus dari persentase untung dan rugi. Contoh soal ya, kita ke contoh soal biar kamu lebih memahami. Karena ini kena ke kehidupan sehari-hari kamu ya. Seorang pedagang menjual 10 ekor kambing dengan harga 600.000 per ekor ya. Tandain kata-katanya ada 10 ekor, terus harganya 600.000 per ekor ya, per ekor, bukan 10 ekornya. Dari hasil penjualan tersebut, ia memperoleh untung sebesar 800.000. Harga pembelian seluruh kambing tersebut adalah, nah, kita cari dulu diketahui ya. Diketahui, ya, berarti menjual, berarti udah pasti harga jual gitu ya. Harga jual. Ingat kata-kata kuncinya, menjual gitu ya. Harga jual sama dengan 10 ekor, baru satu ekornya 600.000, berarti 10 kali 600.000.
Nah, diperoleh adalah 6 juta ya. 6 juta. Kemudian dari hasil penjualan tersebut ia memperoleh untung. Nah, berarti kita tuliskan untung. Untung sama dengan 800.000 ya. Kemudian harga pembelian seluruh kambing. Berarti yang ditanya adalah harga beli. Ya, ditanya harga beli. Tapi semua kambingnya. Nah, tadi rumus untung apa? Harga jual dikurang harga beli. Kan seperti itu ya. Nah, kalau ditanya harga beli berarti ya jawab. Ya, untung tadi sama dengan harga jual kurang harga beli. Nah, kalau ditanya harga beli berarti harga jual dikurang untung. Nah, harga jualnya berapa? 6 juta ya. 6 juta dikurang 800.000 untungnya ya. Nah, jadi diperoleh hasilnya 5.200.000. Nah, jadi ini adalah pembelian seluruh kambing ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ditanya 1 ekor kambing gitu ya, tinggal dibagikan 10 ya. Nah, karena ini seluruh, ya tetap aja 5.200.000. Kalau ditanya 1 ekornya berapa, berarti dibagi 10 ya, jadi 520.000. Nah, seperti itu. Gampang kan? Contoh soal kedua. Seorang pedagang membeli 1 kuintal beras dengan harga 6.000 per kilogram. Pedagang itu menjual beras tersebut dan memperoleh uang sebanyak 620.000 rupiah. Tentukan persentase untung atau rugi pedagang tersebut. Nah, yang pertama kamu buat dulu diketahui biar kamu lebih mudah ya. Di sini ada kata membeli, berarti harga beli ya. Harga beli 1 kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Nah, jadi cari yang setaranya ya, karena di sini per kilogram. Berarti kali 6.000 ya. Jadi sama dengan 600.000. Nah, kemudian pedagang itu menjual beras tersebut dan memperoleh uang sebanyak 620.000. Nah, berarti dia akan menjual ya. Berarti harga jual sama dengan 620.000. Tentukan persentase untung atau rugi pedagang tersebut. Nah, dari sini kita lihat dulu, ini untung apa rugi, ya kan? Nah, kalau untung berarti harga beli lebih kecil dibanding harga jual. Kalau rugi, harga jual lebih kecil dibanding harga beli, gitu ya. Nah, berarti ini kita lihat. Di sini bahwa HB lebih kecil daripada HJ, ya kan? Nah, berarti ketika seperti ini bisa kita pastikan bahwa ini adalah untung, ya, untung. Nah, berarti untungnya berapa? Berarti untungnya harga jual kurang harga beli ya, sama dengan 620.000 dikurang 600.000. Berapa untungnya di sini? 20.000. Nah, udah dapat kan? Untungnya 20.000, berarti sekarang kita ke persentase untung ya. Persentase untung apa? Untung per harga beli kali 100%. Ya, ingat rumusnya semuanya ya. Nah, jadi sama dengan untungnya berapa? 20.000. 20.000 per harga beli. Harga belinya adalah 600.000. 600.000 kali 100%. Iya ya. Nah, dari sini bisa kita lihat ya nolnya di sini boleh kita coret-coret. Di sini 2, berarti 2 ya. Jadi atas sama bawah ya. Kemudian di bawah 3 ya. Kemudian di atas juga 3. Nah, jadi 20 dibagi 6 ya. 20 bagi 6 berapa?
Hasilnya adalah 3,33%. Nah ya, seperti itu. Jadi persentase untungnya 3,33%. Jadi kalau misalnya ada soal tentukan persentase untung atau rugi, tentukan dulu untuk apa rugi, gitu ya. Setelah itu baru cari persentasenya. Oke, contoh soal yang ketiga. Pak Jeremy adalah pedagang telur. Ia membeli telur sebanyak 100 kg dengan harga 8.000 per kilogram. Jika dalam perjalanan pulang 2 kg dari telurnya pecah, sehingga tidak dapat dijual kembali. Sedangkan sisanya dijual dengan harga 8.500 per kilo. Maka berapa persen untung yang dialami oleh Pak Jeremy? Ya, di sini kita buat penyelesaiannya ya. Buat dulu diketahui ya. Diketahui dia apa? Membeli Pak Jeremy ya. HB ya, membeli 100 kg dengan harga 8.000 per kilo. Langsung saja ya, 100 dikali 8.000. Berapa ini? 800.000 ya. Nah, itu harga belinya. Jika dalam perjalanan pulang 2 kg dari telurnya pecah sehingga tidak dapat dijual kembali. Jadi 2 kg itu nggak boleh dijual lagi ya karena udah pecah. Sedangkan sisanya dijual dengan harga 8.500. Nah, dia beli 100 terus pecah 2 kilo berarti jadi 98 kilo gitu ya. Nah, ini sisa ya. Nah, berarti harga jualnya, nah ini ya, dia kan mau menjual, sisanya dijual ya. Jadi harga jualnya tinggal 98 dong, karena 2 kilonya udah pecah. Kali 8.500 ya, baca soalnya baik-baik. Sisanya dijual dengan harga 8.500 per kilogram. Ya, jadi 98 kali 8.500 sama dengan 833.000 ya, 833.000. Nah, dari sini dia udah langsung ya persentase untung ya. Jadi, dari sini bisa kita lihat, diketahui ya, ditanya berarti persentase untung. Nah, kenapa bisa untung di sini? Karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli ya. Jadi harga jual dikurang harga beli. Nah, harga jualnya berapa? 833.000 dikurang dengan 800.000. Nah, jadi hasilnya sama dengan 33.000. Ya, itu untungnya. Nah, sekarang ditanya persentase untung. Nah, berarti persentase untung sama dengan untung per harga beli kali 100% ya. Untungnya 33.000 per harga belinya. Harga beli berapa? Nih. 800.000 ya. Jadi 800.000 kali 100% ya. Nah, di sini kita boleh coret-coret ini 2 dicoret. Kemudian sisa 3, berarti di sini juga 3. Jadi 33 dibagi 8. Hasilnya 4,125%. Nah, paham ya? Jadi kalau misalnya pecah, terus busuk, misalnya kalau buah gitu ya. Nah, jadi itu dikurangin, nggak boleh dijual. Jadi baca soalnya baik-baik. Nah, untuk menghitung harga pembelian dan harga penjualan, jika diketahui persentase untung dan rugi. Nah, ini kamu perhatikan ya, karena kalau misalnya ditanya harga pembelian dan diketahui itu persentase dan harga penjualannya ya. Jadi ini rumus-rumusnya ada 4 ya. Cukup hafal 2. Nanti kamu udah ingat ya. Misalnya yang kamu hafal adalah harga pembelian 100 per 100 plus untung harga penjualan dikali harga penjualan ya. Jadi di sini kalau untung ya, jadi plus untung. Kalau harga beli yang ditanya. Kalau misalnya rugi tinggal dikurang ya. Jadi bedanya kalau yang di sini plus untung, yang di sini dikurang rugi. Nah ya. Kemudian ini kalau harga beli yang ditanya, nah berarti dikali dengan harga jual. Kebalikannya,
Kalau misalnya harga jual yang ditanya, plus untungnya di atas ya. Tadi kan kalau pembelian untungnya di bawah, nah sekarang plus untungnya di atas ya, jadi tinggal dibalikkan saja rumusnya. Jadi kalau harga jual sama dengan 100 plus untung per 100 kali harga pembelian. Nah, kalau rugi 100 kurang R per 100 kali harga pembelian. Nah, seperti itu aja ya. Contoh soal ya, kita ke contoh soal. Dengan harga jual 425.000, seorang pedagang menderita kerugian 15%. Harga pembeliannya adalah, nah, kita ketahui ya dari sini diketahui harga jual 425.000 ya. Kemudian rugi ya, rugi 15%. Ditanya harga beli. Ingat rumus sebelumnya. Ketika ditanya harga beli dan dia adalah rugi, rumusnya adalah 100 per, ya kan? Kalau harga beli yang ditanya 100 per 100 dikurang rugi kali harga jual. Nah, tinggal dimasukkan saja angkanya. Jadi 100 per, ini maksudnya 100 kurang rugi. Jadi ruginya itu kan 15% ya. Berarti tinggal 85 ya. Jadi ruginya di sini adalah 15 ya. Jadi 100 kurang 15 ya. Kemudian kali berapa harga jualnya? 425.000 ya. Jadi hasilnya adalah nanti tinggal kamu kalikan. Jadi 425 nolnya 2 tambah 3 ya. Jadi 42.500.000 dibagi 85 ya. Nanti hasilnya adalah 500.000. Jadi harga pembelian dari apapun yang dibeli di sana, apapun yang dijual ya. Jadi ketika dia menderita kerugian 15%, berarti harga belinya 500.000. Terus dia jual 425.000, benar ya? Berarti rugi benar ya? Jadi ruginya adalah 15%. Nah, seperti ini aja contohnya ya. Contoh selanjutnya. Seorang pedagang menjual sepeda dengan harga 250.000. Dari penjualan tersebut, ia memperoleh untung 25%. Harga pembelian sepeda tersebut adalah, nah ini kebalikan dari soal sebelumnya, yang ditanya adalah harga beli ya. Kita buat diketahui harga jual 250.000. Kemudian ia memperoleh untung 25%. Yang ditanya adalah harga beli ya. Nah, kalau harga beli yang ditanya, nah, tapi ini untung ya. Jadi harga beli ya, jawab ya, jawab. Harga beli sama dengan 100 per 100, ini untung, berarti plus ya, plus untung kali harga jual ya. Nah, langsung 100 per 100 plus untungnya berapa? 25 ya. Kali harga jual. Harga jualnya adalah 250.000. Jadi sama dengan 100 per 125 kali 250.000. Nah, boleh seperti ini ya. Jadi ini dikecilkan dulu. 100 dengan 125 sama-sama bagi 25 ya. Jadi sisa 4, sisa 5. Dah. Kemudian habis itu ini 5 dengan 25. Jadi 50.000 ya. Baru 4 kali 50.000. Berarti jadi 200.000. Nah, seperti itu ya. Intinya atas sama bawah yang bisa kamu bagi. Jadi harga pembelian dari sepeda tersebut adalah 200.000 ya. Untung ya, dia beli 200.000 kemudian dijual 250.000. Berarti dia benar untung ya.
Itu cara memastikan jawaban kamu benar atau salah. Kalau sempat ini padahal untung di sini. Ternyata harga beli kamu lebih besar daripada harga jual, ya. Nah, berarti udah salah gitu ya. Karena dia untung, harusnya harga jual yang lebih besar daripada harga beli. Ya. Nah, jadi harusnya harga jual yang lebih besar dari harga beli ya. Nah, itu baru pas kategori untung gitu ya, cara memastikan jawabannya. Contoh soal berikutnya. Ayah menjual laptop dengan menderita kerugian 25% sebesar 450.000. Harga penjualan laptop tersebut adalah, nah di sini dia menderita 25%. 25% itu sama dengan 450.000 gitu ya. Nah, jadi kita akan mencari harga belinya bahwa ruginya itu harus ikut gitu ya. Jadi 25% ya itu harus sama dengan 450.000. Ya, itu rugi ya. Sorry. Rugi ya. Nah, kita akan mencari harga beli. Nah, karena kita akan mencari harga beli, tinggal 100 per 25. Jadi dibalikan ya. Kan harusnya 25%, berarti 25 per 100 ya. Harusnya nih. 25 per 100 dikali 450.000 gitu ya. Harus sama ya, bukan dikali. Sama dengan 450.000. Nah, jadi ini untuk mencari si harga belinya, maka kita balikan ya. Jadi 100 yang dikali 450.000 terus dibagi 25 ya, seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa 100 bagi 25 adalah 4 ya. Jadi 4 kali 450.000 adalah 1.800.000. Jadi harga belinya 1.800.000. Nah, sekarang dia menanyakan harga jual. Ya, harga jual sama dengan HB dikurang dengan rugi ya, karena ada rugi. Jadi HB-nya adalah 1.800.000 dikurang dengan rugi. Ruginya 450.000. Jadi sama dengan 1.350.000 gitu ya. Jadi harga jualnya adalah 1.350.000. Benar ya, harga belinya 1.800.000, harga jualnya 1.350.000. Jelas-jelas udah pasti rugi gitu ya. Oke, contoh soal berikutnya ya. Kuncoro membeli 10 kg kopi jenis pertama dengan harga 8.000 per kilo dan 10 kilo kopi jenis kedua seharga 12.000 per kilo. Kemudian kedua jenis kopi itu dicampur dan dijual lagi. Bila Kuncoro menginginkan keuntungan sebesar 25%, maka dengan harga berapakah ia harus menjual per kilogram kopi campuran tersebut? Nah, kita buat ya, diketahui. Nah, berarti membeli ya. Jadi harga beli sama dengan yang pertama ya, kopi jenis pertama ya, yaitu 10 kilo kali 8.000. Nah, berarti ketemu 80.000, itu kopi pertama. Kemudian ada kopi kedua ya, kopi kedua 10 kilo juga, jadi 10 kilo kali berapa? 12.000 ya. Nah, berarti dapat 120.000. Nah, berarti total harga beli ini adalah berapa? 200.000. Ini harga belinya ya. Jadi harga beli totalnya sekian. 200.000. Kemudian dia bilang apa? Menginginkan keuntungan 25% jika mau dicampur dan dijual. Jadi 20 kilo ini mau dicampur ya. Jadi untung ya, diketahui yang kedua adalah untung 25%. Yang ditanya adalah harga jual per kilogram ya. Oke. Harga jual per kilogram. Nah, ini kamu sudah menemukan harga beli terus untung 25%. Nah, ingat kembali rumus kita, harga jual
Kalau ditanya harga jual, berarti 100 plus. Nah, ini di atas ya. Ini apa? Mau untung kan? Berarti plus untung. Kalau dia rugi, kurang rugi ya. Jadi, per 100 dikali harga beli. Nah, sama dengan 100 plus untungnya 25 per 100 kali harga jual. Harga beli ya, harga beli adalah 200.000. Oke. Terus 125 per 100 kali 200.000. Nah, dari sini bisa kamu sederhanakan ya. Boleh ke yang di sini, boleh ke sana gitu ya. It's okay ya. Ini 125 sama 100 kita sama-sama sederhanakan ya. Jadi sama-sama bagi 25 berarti 5 per 4 ya kan. Nah habis itu 4 ke 20 sama dengan 5 ya. Jadi hasilnya adalah 5 kali 5 ya, 250.000. Nah, ini 20 kopinya ya. Sekarang yang ditanya per kilo, berarti kalau misalnya harga jual per kilo sama dengan 250.000 dibagi 20, karena tadi 20 ya. Jadi kopi pertama 10 ya, 10 kilo. Kopi kedua 10 kilo, makanya jadi dibagi 20 ya. Jadi hasilnya sama dengan 12.500 per kilonya. Nah ini jawabannya ya. Jadi 12.500 per kilo. Jadi intinya mah kamu harus benar-benar baca soalnya dari atas sampai bawah. Diartikan soalnya seperti apa, terus jangan lupa rumus. Udah gitu aja. Nah, kita kedatangan soal nih. Soalnya adalah harga beli 1 kg telur adalah 20.000. Jika pedagang ingin untung 20%, maka ia harus menjual telur per kilogram seharga blank 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 blank. Oke, silahkan kamu jawab pertanyaan berikut dengan format nama, kelas, nomor absen, dan buatlah jawaban kamu. Oke, good luck untuk menjawab tantangan soalnya. Lumayan kan? Untuk menambah plus poin kamu. Oke, good luck. Thank you kelas sudah menyimak materi dari aritmatika sosial ya, dimana kamu sudah mengetahui apa itu harga jual, apa itu harga beli, apa itu untung, rugi, dan persentasenya rumusnya seperti apa gitu ya. Nah jadi silakan dipelajari lebih lagi supaya kamu lebih paham dan di kehidupan sehari-hari kamu ngerti, oh supaya aku untung aku harus seperti ini gitu ya. Jadi ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tetap semangat and see you next time. Bye bye.